Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tidak Nyata. Sebelum kita mulai, coba absen dulu dari kota mana saja nih siap dengar kisah kali ini? Tulis kota kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan cerita seru lainnya. Siapkan nyali kalian. Mari kita mulai ceritanya. Halo teman-teman, kembali lagi di channel ini. Hari ini aku akan membawakan kisah dari seorang narasumber bernama Edo. Edo adalah seorang mahasiswa yang pernah mengalami pengalaman tak terlupakan saat dia dan teman-temannya nekat masuk ke sebuah rumah sakit yang sudah lama terbengkalai. Cerita ini benar-benar bikin bulu kuduk berdiri. Yuk, kita langsung mulai ceritanya. Edo bercerita bahwa kejadian ini terjadi sekitar 2 tahun lalu, saat dia dan teman-temannya ingin menguji nyali. Rumah sakit itu sudah terkenal di daerahnya sebagai tempat paling angker. Banyak cerita mistis yang beredar, mulai dari suara bayi menangis hingga penampakan suster tanpa kepala. Awalnya cuma iseng, Kak, kata Edo. Kita pikir ya, paling cuma suasana serem doang. Mereka pergi berempat, membawa senter dan kamera. Mereka sampai di lokasi sekitar pukul 11 malam. Bangunan itu sudah hancur di beberapa bagian, dengan tanaman liar merambat di dindingnya. Begitu masuk, bau lembab langsung menusuk hidung mereka. Ketika mereka mulai menjelajahi lorong-lorong gelap, Edo merasakan suasana yang sangat aneh. Bukan cuma gelap atau bau apek. Kak, rasanya kayak ada yang ngeliatin kita, katanya. Salah satu temannya, Arman, mencoba memecah suasana dengan bercanda. Kalau ada suster nyasar, jangan lupa salam dulu. Semua tertawa kecil. Meskipun sebenarnya mereka mulai merasa tidak nyaman. Namun, saat mereka sampai di sebuah ruangan yang dulu adalah kamar pasien, terdengar suara langkah kaki dari lorong belakang mereka. Mereka berhenti dan saling pandang. Ketika mereka mencapai lantai 2, mereka menemukan ruang operasi yang masih memiliki meja bedah di tengahnya. Lampu besar di atas meja sudah berkarat, dan tirai plastik di sekelilingnya robek-robek. Salah satu temannya, Bima, mencoba merekam suasana ruang itu. Waktu itu aku sempat lihat di kamera Bima ada bayangan hitam di sudut ruangan. Kak, tapi waktu aku nengok langsung, bayangan itu hilang. Edo bercerita dengan nada serius. Tiba-tiba, tirai plastik di belakang mereka bergerak. Padahal tidak ada angin sama sekali. Mereka semua panik dan mulai merasa ingin keluar dari sana. Pas kita balik badan, ada suster, Kak, berdiri di depan pintu, pakai baju putih, tapi wajahnya hitam kayak terbakar. Ujar Edo sambil menggigil mengingat kejadian itu. Mereka langsung lari ke arah tangga darurat. Namun, semakin mereka berlari, tangga itu seperti tidak berujung. Kita lari turun, tapi kayak nggak sampai-sampai lantai dasar. Jalannya kayak muter terus. Katanya, Arman, yang berada paling depan, tiba-tiba berteriak. Jangan lihat ke belakang, katanya dengan suara gemetar. Tapi rasa penasaran membuat Edo menoleh. Di belakang mereka, sosok suster tadi melayang, dengan tangan yang panjang menjulur seolah ingin menangkap mereka. Akhirnya, setelah membaca doa dengan panik, mereka berhasil sampai di lantai dasar. Mereka langsung keluar dari rumah sakit itu tanpa menoleh lagi. Edo dan teman-temannya selamat, tapi kejadian itu meninggalkan trauma mendalam. Beberapa hari setelah kejadian, Bima melihat rekaman dari kameranya.
Di salah satu video, terlihat jelas bayangan hitam itu berdiri di sudut ruangan, menatap langsung ke arah mereka. Sampai sekarang, Edo masih tidak percaya dia bisa keluar dengan selamat. Buat kalian yang suka uji nyali, pikir-pikir dulu ya, karena nggak semua tempat bisa kita datangi dengan sembarangan. Kalau kalian pernah punya pengalaman serupa, share di kolom komentar. Sampai jumpa di cerita horor berikutnya. Langkah itu pelan, tapi jelas banget. Dan waktu kita nyorot lorong belakang, nggak ada siapa-siapa, kata Edo. Rasa takut mulai menjalar. Tapi mereka tetap melanjutkan eksplorasi. Berpikir itu hanya hembusan angin atau suara mereka sendiri yang bergema. Ketika mereka mencapai lantai 2, mereka menemukan ruang operasi yang masih memiliki meja bedah di tengahnya. Lampu besar di atas meja sudah berkarat, dan tirai plastik di sekelilingnya robek-robek. Salah satu temannya, Bima, mencoba merekam suasana ruang itu. Waktu itu aku sempat lihat di kamera Bima ada bayangan hitam di sudut ruangan. Kak, tapi waktu aku nengok langsung, bayangan itu hilang. Edo bercerita dengan nada serius. Tiba-tiba, tirai plastik di belakang mereka bergerak. Padahal tidak ada angin sama sekali. Mereka semua panik dan mulai merasa ingin keluar dari sana. Pas kita balik badan, ada suster, Kak, berdiri di depan pintu, pakai baju putih, tapi wajahnya hitam kayak terbakar. Ujar Edo sambil menggigil mengingat kejadian itu. Mereka langsung lari ke arah tangga darurat. Namun, semakin mereka berlari, tangga itu seperti tidak berujung. Kita lari turun, tapi kayak nggak sampai-sampai lantai dasar. Jalannya kayak muter terus. Katanya, Arman, yang berada paling depan, tiba-tiba berteriak. "Jangan lihat ke belakang," katanya dengan suara gemetar. Tapi rasa penasaran membuat Edo menoleh. Di belakang mereka, sosok suster tadi melayang, dengan tangan yang panjang menjulur seolah ingin menangkap mereka. Akhirnya, setelah membaca doa dengan panik, mereka berhasil sampai di lantai dasar. Mereka langsung keluar dari rumah sakit itu tanpa menoleh lagi. Edo dan teman-temannya selamat, tapi kejadian itu meninggalkan trauma mendalam. Beberapa hari setelah kejadian, Bima melihat rekaman dari kameranya. Di salah satu video, terlihat jelas bayangan hitam itu berdiri di sudut ruangan, menatap langsung ke arah mereka. Sampai sekarang, Edo masih tidak percaya dia bisa keluar dengan selamat. Buat kalian yang suka uji nyali, pikir-pikir dulu ya, karena nggak semua tempat bisa kita datangi dengan sembarangan. Kalau kalian pernah punya pengalaman serupa, share di kolom komentar. Sampai jumpa di cerita horor berikutnya.